Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita W. Syamsi, NIM 630101137 dari kelas 4A, ingin mempresentasikan salah satu materi di silabus manajemen pembiayaan syariah guna memenuhi tugas UAS mata kuliah ini. Saya akan menjelaskan tentang pembiayaan akad by istisna di bank syariah. Berikut yang akan saya paparkan nanti yaitu 1. Pengertian istisna, 2. Dasar hukum istisna, 3. Rukun istisna, 4. Syarat istisna, dan yang terakhir yaitu mekanisme by istisna. Saya akan menjelaskan tentang pengertian by istisna. Nah, by istisna ini apa sih? By istisna adalah akad jual beli yang dilakukan oleh dua belah pihak di mana pembeli memesan barang atau jasa dan penjual membuatkannya atau menyiapkan pesanannya. Pembayaran dan pemesanan harus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak. Lalu yang selanjutnya itu ada dasar hukum istisna. Nah, dalam pembayaran tersebut terdapat hukum-hukumnya, yaitu terbagi menjadi 3. Ada Al-Quran, ada hadis, dan juga ada ijma. Lalu memasuki rukun istisna, dalam hal ini rukun istisna ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, terdapat pemesanan atau terdapat orang yang memesannya, itu yang disebut dengan mustahhi, dan penjual yang disebut dengan syani. Lalu terdapat objek atau ada barangnya yang berwujud. Yang ketiga ada serah terima ijab qabul atau kesepakatan kedua belah pihak. Nah, dalam ini kita juga harus mengetahui kesepakatan kedua belah pihak, perjanjiannya apa aja. Lalu apa sih syarat istisna? Nah, syarat istisna ini terbagi berdasarkan 2, yaitu berdasarkan pembayaran dan juga berdasarkan barang. Nah, apa aja nih yang dimaksud syarat pembayaran dan barang? Nah, syarat pembayaran ini yang pertama berupa alat bayar harus diketahui jumlahnya dulu, dan bentuk baik berupa uang, barang, atau manfaatnya. Jadi harus tahu juga nih. Nah, yang kedua ini ada pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Jadi balik lagi kepada kedua belah pihak, kesepakatannya seperti apa yang di awal. Lalu ada yang ketiga yaitu pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Jadi halnya tidak boleh sama sekali. Lalu ada syarat barang. Nah, syarat barang apa sih? Nah, syarat barang ini berdasarkan 6 ketentuan, yaitu yang pertama harus ada jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Nah, yang kedua dapat dijelaskan spesifikasinya. Yang ketiga ada penyerahan dilakukan di hari yang berbeda, jadi tidak di hari yang sama. Lalu yang keempat, waktu dan tempat penyerahan barang harus dilakukan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Lalu yang kelima, ada pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Lalu yang terakhir itu ada tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis atau sesuai kesepakatan. Jadi nggak boleh berbeda jenis, menukar barangnya harus sama jenis. Lalu yang terakhir ada mekanisme by istisna berdasarkan 3, yaitu yang pertama penjual dan pembeli menyepakati akad, yang kedua barang diserahkan, yang ketiga ada pembayaran dilakukan atau transaksi. Lalu itu dia, sekian dari saya menjelaskan atau memaparkan dari salah satu materi di silabus manajemen pembiayaan syariah. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Bapak dosen Bapak Syaifuddin selaku dosen manajemen pembiayaan syariah. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau apapun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.